لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Engkau ya Rasulullah, salam untuk engkau ya Abu Bakar, salam untuk engkau ya Umar. Gitu. Terus Bapak saya sarankan baca surat An-Nisa ayat 64. Kalau nggak apa pakai handphone aja. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Allah pernah janji dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 64, siapa yang punya banyak dosa, datengin temuin nabimu. Mohon ampunlah engkau kepada Allah. Kalau nabimu yang ada di depanmu istighfar buat kamu, lawajadullah tawwabar rahim, dosa akan dibersihkan sebersih-bersihnya. Maka kamu nanti sholat sebelum masuk raudhah, benar-benar belum ketemu Rasulullah. Kalau Abang Irfan mau ketemu Rasulullah, nggak harus raudhah, besok masuk lewat pintu Babus Salam. Ingat ya, Masjid Nabawi itu pintunya ditutup kalau malam. Jadi kalau ada orang malam belum pulang ke kamar, bisa jadi dia kekunci. Jadi nggak usah dicari. Ntar mau subuh dibuka. Satu-satunya pintu di Masjid Nabawi yang nggak pernah ditutup itu namanya Babus Salam. Adanya di depan tempat Rasulullah imam. Ini pintu nggak pernah ditutup karena Rasul kalau keluar dari rumah malam-malam ngaji atau ngelayat kemana pasti masuknya dari pintu ini. Maka sampai hari ini pintu itu nggak pernah ditutup. Nanti ketemu namanya Babu Jibril. Babu Jibril ini dinamakan Babu Jibril karena Jibril kalau nurunin wahyu ketemu sama Rasulullah titiknya di situ. Maka disebut Babu Jibril, di atas ada menara. Masjid Nabawi itu menaranya ada 10. Ada 2 menara yang beda. Beda sendiri, warnanya hijau. Yang lain bulat, dia kotak. Nah, ini menara ini di bawahnya Babu Salam, pintu keselamatan. Di bawahnya lagi Babu Jibril, pintu Jibril. Yang kalau Rasulullah menerima wahyu, Jibril pasti nunggunya di situ. Maka disebut Babu Jibril. Nah, Bapak-bapak, mulai sekarang pulang belajar cara sholat jenazah. Karena kita tiap hari bakal sholat jenazah. Habis subuh sholat jenazah, habis duhur sholat jenazah. Karena ada yang mati tiap hari. Orang Mekah, orang Madinah, atau jamaah umroh itu pasti ada yang mati. Pahala sholat jenazah, nanti Bapak Irfan akan diajak ke Jabal Uhud. Pernah kan Jabal Uhud? Seperti itulah nanti di timbangan di akhirat, orang yang nyolatin jenazah beratnya segunung Uhud. Semua gunung di Arab nyambung, kecuali satu gunung namanya Uhud, berasal dari kata ahad. Ahad itu artinya sendiri. Nah, Rasulullah bilang timbangan kamu nanti sholat jenazah itu seberat gunung Uhud. Itu kalau kamu nyolat jenazah di kampungmu. Kalau di Madinah 1000 kali lipat. Maka sholat jenazah itu cuma bertakbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahum warhamhum. Kenapa hum? Karena mayatnya banyak. Kalau mayatnya laki, Allahumma gfir lahu. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma gfir laha. Karena mayatnya banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'an. Udah, kalau nggak hafal, nggak usah sampai akhir, segitu aja cukup. Kalau hafal, selesaiin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'an wa'akrim nuzulam wa wa'sim madulam wa'aksil bilma'i wasalji wal bari wa naqi minal khotoya kamai. Kalau hafal, kalau nggak hafal, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Yang ketiga, yang keempat, salam. Sebelum salam ada doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum. Kalau nggak hafal, udah langsung salam. Pahalanya segede gunung Uhud. Nanti ibu bapak bakal diajak ke gunung Uhud. Seperti itulah pahala orang nyolatin jenazah. Kalau ikut nguburin, habis sholat terus ikut nguburin, pahalanya 2 gunung Uhud. Maka jangan pernah tinggal ini, mumpung di Madinah. Nanti di Mekah kita cerita lain lagi. Nah, Madinah. Nah, bagaimana cara niatnya Pak Ustadz? Sholat jenazah. Bang Irfan, kalau mayatnya laki, niatnya cukup usolli ala hadil mayit, ala hadal mayit. Saya niat sholat nyolatin ini mayit. Kalau itu mayitnya laki, kalau mayitnya perempuan, usolli ala hadhil mayitah. Karena mayitnya perempuan. Sekarang bingung, mayitnya ada laki ada perempuan. Mayitnya bagaimana Pak Ustaz? Nah, niatnya usolli ala man sholla alaihil imam. Saya niat sholat seperti niat sholatnya imam. Allah. Pakai bahasa Indonesia aja, tapi di hati.
Saya niat seperti niat sholatnya imam. Imam sholat apa? Ya saya niat seperti itu. Gitu ya. Jangan pernah tinggal. Maka habis sholat wajib, jangan pernah langsung berdiri sholat ba'diyah. Pertama makruh. Yang kedua, kenapa makruh? Karena kata Rasulullah nggak boleh sholat wajib disambung dengan sholat sunnah. Harus ada jeda. Jedanya itu seukuran la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekitar 20 detik. Ibu sholat di rumah, sholat di masjid, sholat dimanapun, begitu salam, posisi duduk ibu jangan berubah. Seukuran 20 detik, kakinya masih di, namanya tawaruk, duduk tasawuf akhir. Jadi begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan berubah dulu posisinya, pantatnya masih di situ dulu. Karena kalau ibu berubah, ibu makruh. Karena Rasulullah kata Aisyah nggak pernah berubah posisi duduknya selesai salam seukuran baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Ini yang disebut dengan jeda. Kalau ibu langsung habis sholat wajib langsung sholat ba'diyah, kata Rasul itu sama seperti orang Yahudi, sholatnya nyambung-nyambung. Maka supaya nggak sama Yahudi, kita dijeda dengan dikir. Sebentaran aja, walaupun bapak nggak ngucap, kecuali sholat jamak. Kalau jamak memang nggak boleh dijeda, nggak boleh diputus. Nah, nanti begitu selesai sholat duhur, sholat subuh, sholat asar, begitu salam, bapak wirid sebentar. Kenapa? Nanti bakal ada iklan. As-sholatu alal amwat minat tifli wan nisa'i war rijali rahimakumullah. Nih, imam suka keliru. Padahal sholat jamaah, tapi suka ngomong gini, as-sholatu jami'ah. Itu menunjukkan imamnya nggak ngaji fikih. As-sholatu jami'ah itu hanya untuk sholat yang sunnah sholatnya berjamaah. Contohnya sholat Idul Fitri, contohnya sholat witir, itu kan nggak ada adhannya. Maka imamnya sunnah, atau Bilal sunnah ngucapin as-sholatu. Nah buat sholat 5 waktu nggak ada as-sholatu jami'ah, karena udah ada adhan, udah ada qomat. Maka kalau ada imam mau sholat, ini gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi kan situ qomat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus imamnya ngomong as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Tandanya imamnya nggak ngaji. Karena apa? Sudah ada qomat, sudah ada adzan. Pak Ustadz kan untuk ngingetin. Saya khawatir kalau udah pakai qomat, pakai adzan masih diingetin lagi, jangan-jangan makmumnya pada pikun. Udah kebanyakan ingetan itu mah, ya kan? Nah buat sholat yang nggak ada adzannya kayak Idul Fitri, Idul Adha, baru pakai as-sholat, ya kan? Kan biasanya ada bilangnya, karena nggak ada adzannya. Nah maka nanti ada sholat jamaah, namanya sholat mayit. Bapak begitu as-sholatu minal amwat. Amwat itu berarti mayatnya banyak nih. Kalau as-sholatu minal mayit, berarti satu orang yang mati. Kalau amwat berarti banyak yang mati. Jenazahnya di depan imam, kita nggak lihat. Nah, habis sholat itu, habis sholat apa namanya? Habis sholat wajib, kenapa disuruh wirid dulu? Karena mau sholat jenazah. Jangan pernah tinggal sholat jenazah. Ya. Nah, nanti hari kedua, hari ketiga Bang Irfan baru dapat tiket masuk ke Raudhoh. Raudhoh itu adanya di Madinah, nggak ada di Mekah. Tapi kalau nggak masuk Raudhoh juga nggak usah khawatir, karena gantinya nanti di Mekah banyak. Yang khawatir itu kalau nggak bisa ketemu Rasulullah, karena Rasul cuma ada di Madinah. Maka nanti kalau nanti nggak sempat masuk Raudhoh, umpama ya kalau banyak orang, Bang Irfan ternyata telat tiketnya angus, masuk aja dari Babus Salam, nggak pakai tiket itu. Ngerti nggak? Cuma lewat doang, cuma lewat assalamualaikum ya Rasulullah, yang lewat kuburannya. Atau abang keluar dari masjid juga begitu sholat sudah Rasulullah, itu dindingnya rumahnya Rasulullah. Maka kita nyari hotel yang keluar itu langsung pokoknya jajaran baki kubur. Ya, ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut? Ini detail nih, kenapa? Karena yang Bapak kerjain saya dapat tanpa ngurangi pahala Bapak. Kalau saya nggak ngomong soal begini cuma teknis perjalanan, begini, ya itu nggak nilai ibadah. Saya ngajarin ini supaya Bapak amalin. Nanti yang Bapak kerjain saya dapat. Andai kata Bapak masuk surga karena umroh Bapak mabruro, pasti ditanya sama Allah, kamu bisa umroh mabruro sama siapa? Sama Ustaz Hairudin. Saya surga, ikut Bapak. Ini yang disebut man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Di akhirat nanti ada orang bisa masuk surga karena syafaat orang lain. Pernah dengar nggak ada anjing ngasih minum pelacur?
pelacur ngasih minum. Tuh, cuma ngasih minum anjing. Ya, anjingnya bilang, ya Allah, gara-gara dia hidup saya jadi selamat. Saya pengen dia masuk surga. Ngasih minum anjing loh. Anjing aja coba. Apalagi ngasih minum ustaz. Ya minum dulu ya. Ayo minum Pak.